Nah, oke ya. Oke, klik lagi. Oke, masih kelihatan angkanya ya, masih ya? Masih, Pak. Ya, cuma tak kecilin ya. Nah, kita perhatikan dulu ya. Jadi tadi kan harus dicek apakah semua kriteria goodness of fit dari model ini terpenuhi apa belum gitu ya. Nah, kita lihat dulu C-square-nya ya. C-square-nya itu ketentuannya C-square model ini harus di bawah C-square tabel. Cara ngecek C-square tabelnya gimana? Nah, saya kirim ke grup apa? Tabel C-square ya, tak kirim ya. Nanti buka di grup ya. Eh, saya suka kelas ini banyak yang bisa, seneng saya. Ya. Ya, kalau muridnya seneng bisa itu saya seneng, ikut seneng ya. Ya, Pak. Ya, muridnya rasa itu susah ibu. Iku sing ulang sing kli ra iso apa muridnya ra iso. Ya. Ini kebanyakan kelas ini banyak yang bisa. Senang saya. Oke, saya share dulu. Ya. Benar. Karena apa yang saya sampaikan sama dari kelas saya itu yang sama standar. Oke. Ya, mungkin pemahamannya atau penerimaannya beda-beda ya. Itu mungkin saya maklum juga ya, nggak beda sama. Tapi terlalu sedikit ya, seperti efektivitasnya. Oke, sudah. Coba cek di grup sudah ada dan dibuka ya, Sudah. download. Coba di download. Nah, saya download. Download, oke, buka ya. Tampakkan di sini coba. Saat ini, ini kok, nah ini. Nah, ini kudu setiap gerakan harus nge-share ulang ini masalahnya. Dia nggak mau setiap ganti jendela dia harus ini ya. Oke, kelihatan tabel Kelihatan, Pak. C-square-nya. Nah, caranya gini. Tadi kan DF-nya kan ada 340 tadi kan. Kemudian signifikansi prestasinya 5%. Coba cari. DF-nya 340. Tarik ke bawah. 340. Nah, cek di 340. Nah, kebablasan nih. Nah, ini ya. Tak kuningi ya. Nah, kelihatan 340? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kemudian 5% itu ini ya, ini 5%. Ketemu angka ini. Ya, ya ini. Berapa? C-square tabelnya dengan DF 340 berapa? Dan 5% prestasi. 383 999. Oke, kita banding dengan tadi yang di model C-square model. Tadi berapa? C-square modelnya tadi. Berapa tadi? 441. Ya, itu besaran mana? Besaran tabel apa besaran C-square. modelnya? C-square. Besaran C-square modelnya kan sama-sama C-square, tapi C-square modelnya lebih besar daripada C-square tabel. Padahal ketentuannya itu C-square modelnya itu harus lebih kecil daripada C-square tabel. Artinya apa? Model ini perlu direvisi supaya C-square-nya bisa memenuhi ketentuan, yaitu di bawah C-square tabel. Ceritanya gitu ya. Nah, berarti C-square-nya belum memenuhi ketentuan. Nah, sekarang probability. Probability, ini sudah kembali kelihatan ya model yang full measurement? Apa belum? Sudah. Sudah, Pak. Nah, sudah ya, oke. Probability kan 0,00. Padahal ketentuannya 0,05, di atas 0,05. Ini juga belum memenuhi ketentuan. Nah, kemudian C-square per DF. Nah, ketentuannya di bawah 2. Ini sudah 1,298. Oke. Nah, sementara GFI dan AGFI ini belum memenuhi ketentuan. Belum memenuhi kriteria goodness of fit. Karena di bawah 0,90. Ini 0,83, 0,9. Nah, demikian juga yang TLI dan CFI. Ketentuannya kan 0,95 ya. Ini masih 0,94. Ya. Sementara RMSEA ketentuannya di bawah 0,8.
8 ini sudah memenuhi ketentuan. Jadi masih ada beberapa yang belum memenuhi ketentuan, yaitu G-square, probability, GFI, AGFI, TLI, dan CFI. Artinya model ini belum bisa dilanjutkan ke full model ya. Full measurement ini belum bisa dilanjutkan ke full model. Kita harus lakukan revisi. Caranya gimana? Nah, kita revisi dulu model ini ya. Silahkan Anda off-kan gambar panah ke bawah, diklik, ini off ya. Nah, karena akan kita ubah ini, kita revisi model ini ya. Kemudian Anda judulnya Anda klik ya, kemudian ubah, tambahi revisi, konfirmasi, full measurement, nama, namki, revisi, underscore, revisi itu ya, judulnya. Oke, kemudian tutup kembali. Oke, sudah. Kemudian, sebelum direvisi, bentar, ini ambilkan. Ya. Oke. Ya, setelah direvisi on-kan dulu ya. Ya, ini on-kan dulu ya. Ini di on-kan lagi, diklik tadi gambar panahnya atau analytical calculate, dan keluar angka lagi hasilnya ya. Oke, sudah? Sudah diberi judulnya? Revisi. Ya, sudah? Apa Pak judulnya Pak? Konfirmatory, full measurement, name, nama, namki, revisi, ditambah revisi. Oke. Ya. Cara Ya. rename-nya gimana Pak tadi Pak? Diklik di ini di tempatnya tulisan itu. Ini klik. Nah, dia akan apa namanya? Muncul. Klik. Oh, iya Pak. Ya, muncul kan? Iya Pak. Dan baru kemudian ini agak mau dia. Oh, ini off dulu. Kalau nggak di off kan, tapi off kan dulu ya ketika mengganti judul. Kalau masih on dia nggak mau, ya. Jadi model di off kan dulu baru di gini mau. Tapi kalau ini on ada hasilnya dia nggak mau. Sampai kiamat nggak mau dia. Sampai kiamat. Iya. Gimana Pak? Ya, ini di off kan, terus diganti judulnya gini. Nah, ditambahi revisi. Gitu. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, sekarang on kan lagi ya, on kan ini kelasnya. Nah, kemudian ini klik view, kemudian text output, ya, kemudian estimate, ya, keluar ini, ya, sudah keluar. Belum Lihat ya. Pak. Belum Pak. View terus apa Pak? Ya, Estimate. Ya. View, kemudian View. text output, Ya. estimate, ya, keluar ini. Tapi yang lihat yang standardized regression yang di bawahnya. Nah, ini standardized regression yang dilihatnya yang ini. Sudah muncul standardized regresinya sudah muncul? Ya Pak. Ya, ini ya. Nah, kita cermati ini estimate-nya ya. Jadi kita akan mendelete indikator yang faktor loadingnya di bawah 0,7 ya. Kenapa kita tetapkan 0,7? Karena variabel ini variabel sudah established, sudah mapan, sudah sering teliti. Maka ketentuan ketentuan faktor loadingnya itu 0,7 ini sudah ketentuan. Tapi kalau variabel-variabel yang diteliti, yang diuji itu variabel relatif baru, belum banyak titik, boleh menggunakan ketentuan 0,5, 0,6 itu ya. Karena variabel seperti kompensasi, pemberdayaan, beban kerja dan lain-lain itu kan, motivasi ini kan sudah sering diteliti, sudah established namanya, itu ketentuan faktor loadingnya di atas 0,7. Kita lihat apakah ada yang
faktor loadingnya atau estimate-nya ini di bawah 0,6. Di bawah 0,7. Ada? 0,7. Ada? Ada, Pak. Yaitu mana? X1_5. Oke, terus? X3_19. Saat dulunya urut-urut. Terus X2_11. Oke, terus? X2_12. Oke, X3_13. Oke, terus? X3_16. Oke, terus? X3_19. Terus? Y1_23. Ya, Y2_24. ya. Udah habis, Ya, ada habis. Habis, Ingat-ingat Pak. ya. Nah, kita kembali ke gambar model tadi. Ya. Di mau saya tutupan. Ya, kembali ke sini ya. Sudah kelihatan gambarnya sudah? Sudah. Oke. Kemudian kita off-kan ini ya. Ya, setiap mau diubah itu harus di-off-kan. Dan nggak di-off-kan, ada angkanya nggak mau. Oke? Nah, kita klik ini, iris objek ya, penghapus. Anda hapus yang X1_5 ya. Nah, kemudian tadi berapa? X2_11 ya kan? X2_12. X3 13. Hati-hati nih. X3 13 itu ada angka 1 ya. Nah, maka nanti angka satunya kita pindah ke X3 14. Ingat-ingat ya. Karena ada angka 1. Kalau yang tadi kan aman-aman aja yang pemberdayaan sama kompensasi. Yang di-delete tidak ada angka satunya. Tapi begitu ada angka 1, kita harus memindahkan angka 1 di yang masih sisa, yang masih ada di sebelahnya ya. Itu X3 14 ya. Kita hapus dulu X3 13, kemudian X3 16 ya, X3 19 ya. Nah, kemudian Y1 23. Ya, menghapusnya termasuk errornya ya, jangan hanya indikatornya aja. Nah, ini juga sama. Y2 24 itu ada angka 1. Nah, nanti kita pindahkan ke sebelahnya Y2 25. Oke. Semuanya sudah dihapus yang di bawah 0,7? Sudah? Bentar, Pak. Ya. Selesai menghapus, mendelete, off-kan kembali penghapusnya ya. Oke, ya sekarang tadi kita akan memberi angka 1 di X3 14. Karena tadi X3 13 ada 1, kita beri di sini. Caranya gimana? Nah, coba ikuti saya ya. Silahkan klik 2 kali panah yang dari beban kerja ke arah X3 14. Klik. Nah, keluar seperti ini. Sudah keluar? Maaf, Pak, ulangi, Pak. Nah, silakan klik 2 kali ya. X3 14 ke panah nih. Ada panah kan? Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini diklik. Yang saya tunjuk diklik 2 kali. Diklik. Nah, keluar seperti ini. Objek properti. Sudah keluar? Sudah. Terus kemudian yang diklik parameter. Klik ya. Parameter diklik. Keluar ada regression width kosong gitu. Sudah keluar? Iya. Sudah. Nah, kemudian ketik angka 1 di dalamnya ya. Di regression width itu ketik angka 1. Klik 1. Kemudian tutup. Nah, oke. Sekarang ganti yang Y225. Nah, klik 2 kali yang panah ini. Klik. Nah, keluar lagi. Ini langsung keluar regression width-nya. Sudah keluar regression width-nya? Sudah? Ya. Ketik lagi angka 1. Ya, tutup lagi, close. Nah, aman kan? Jadi semua variabel sudah ada angka 1-nya. Kalau yang masih ada ya nggak perlu tambahi. Kompensasi kan masih ada budaya. Nanti kalau pas praktek tambah semua ya enggak. Yang motivasi kan masih ada. Tadi yang jadi kan kebetulan yang beban kerja itu yang hilang, yang ada angka 1-nya.
Karena angka 1 artinya dia patokan indikatornya atau indikator yang utama ya. Yang lain ya. Oke ya. Oke, saya teruskan. Kemudian file save as. Nah, nama filenya sesuai dengan judulnya yaitu confirmatory full measurement name nama Namki revisi. Ya. Namki revisi ya. Namki mana? Kiki Namki. Confirmatory full measurement name nama Namki revisi. Nah, ini tambahin revisi. Oh, hujan ya. Di tempatnya hujan. Ini gerimis ya. Ya, Pak. Ya. Ya, oke. Confirmatory full measurement name nama Namki revisi. Kemudian save. Save Bentar, ya. Pak. Oh iya ya, satu ya. Nama Bentar. filenya confirmatory full measurement name nama Namki revisi. Ya, sesuai dengan di judul gambar itu. Oke, sudah diketik. Pak, tadi yang ditambahi angka 1 sebelah mana ya, Pak? Sorry, Pak. Di sebelah itu bentar ini cancel dulu ya berarti. Ya. Maaf, Pak. Ya kan X1, ada 2 tadi. X1 X3 14 sudah angka 1 sudah diberi. X3 14 ya. Ya, sudah diberi belum? Satunya di sebelah mana, Pak? Tidak kelihatan tadi, Pak. Yang satu lagi maksudnya Y2, tambah angka 1 tadi loh, Pak. Maaf. ya ini kelihatan. Kalau sudah diketik angka 1 dia akan muncul. Tadi sudah ngetik nggak angka 1 di reaction width-nya? Ya. Nah, saya beri contoh ya. Nah, ini kan keluar seperti ini. Kemudian diketik reaction width-nya ini kan kosong semula kan yang diketik angka 1 gini. Nah, pertama dia akan muncul yang atas ini, teks, parameter, color ini. Nah, kemudian diklik parameter keluar reaction width ini. Nah, kemudian diketik angka 1. Ya, kemudian ditutup. Ya, Pak. Ya, kemudian ganti yang Y2 juga sama, diklik panahnya ini ya, dia keluar langsung reaction width-nya diketik angka 1. Ya, kemudian tutup lagi. Sudah? Ya, sudah? Ya, Pak. File save as nama filenya sesuai dengan Matoli, full measurement, dan Q. Nah, ini tambah revisi. Nah, gini revisi. Kemudian save. Ya. Save. Sudah di-save? Sudah, Pak. Ya, selanjutnya analyze, calculate. Analyze, calculate. Ya, kemudian klik panah ke atas, klik. Ya. Sudah keluar hasilnya? Sudah. Boleh ditunjukkan di kamera? Semuanya boleh? Oke. Valina sudah berubah? Sudah, Pak. Oke, Sudah. Mada? Sudah, Ini Mada? sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, saya error, Pak. Ya. Oh, Nah, error ini ya, Pak. kesalahannya itu sesuai dengan kesalahannya. Baca itu apa perintahnya. Dia ada perintahnya, kesalah apa itu biasanya. Ikuti aja perintahnya Bisa ya. dulu, Mas Al. Biasanya tidak bisa. Error tes, Pak. Berubah, Tapi Pak. Ya, Pak. pasti ada kesalahan itu. Ikuti aja apa perintahnya. Arif
Arif sudah bisa ya? Arif Setiawan? Oke ya. Oke, Arif Setiawan, coba baca C-square-nya sampai ke bawah. Coba. 158,416. Suaranya kurang keras. 158,416, Pak. Nah, terus Probability 521, 0,521. nah, betul. Terus DF 160, ya. C square per DF 0,990, Oke. GFI 0,902, Ya. AGFI 0,872, Ya. TLI 1,00. Semua kriterianya berubah ya. Termasuk yang tadi sudah memenuhi, tapi semakin ada yang semakin kecil ya. Kalau C-square semakin kecil ya. Tapi kalau probability dia semakin meningkat. Memang dia ketentuan di atas 0,05. Kalau ketentuannya di atas berarti dia semakin meningkat. Tapi kalau di bawah itu semakin kecil ya. Nah, contohnya kalau probability kan dia meningkat jadi 0,521. Ya, kemudian yang C-square per DF juga semakin turun ya, 0,990. GFI naik, AGFI naik sedikit, TLI naik. Nah, kita cek ya. Kita mulai dari C-square 1,5. Nah, kita dibanding dengan DF 160. Coba cek tadi yang tabel C-square tadi yang 160 DF-nya. Berapa? Ketemu berapa? C-square tabelnya. 5% sama 160. Ketemu berapa? 160. 5%-nya berapa? Hasilnya? Tabelnya berapa? DF-nya 160, 5%. Signifikansinya berapa? Berapa? C-square tabelnya? Ada yang sudah ketemu berapa? Bentar, Pak. DF-nya 160, kemudian signifikansinya 5%. 19516. Ya, betul ini. 179,581. Ini loh. 190,51. Ya, ini Ya. betul. Ini ya. Ya kan 160 5%. Ya, apa? Signifikansinya ini 190,5. Nah, itu tabelnya C-square tabel dibanding dengan tadi yang C-square modelnya. Di atas atau di bawah C-square model ini? Di Bawah. Di bawah. Dia harus lebih kecil daripada C-square tabel. Berarti dia memenuhi kriteria goodness of fit-nya ya. Oke, sudah. Kemudian probability-nya sudah di atas 0,05, yaitu 0,52. Nah, C-square per DF sudah itu di bawah 2. Nah, ini nih, GFI ini sudah di atas 0,90, tapi AGFI kan masih di bawah 0,90, itu 0,87 ya. Tapi kan tidak perlu harus ditingkatkan. Nah, itu karena kalau ketika ditingkatkan nanti TLI sama CM jadi 1, malah salah ya. Di ketentuannya ya. Ini maksimal 1 itu ya. Jadi ini sudah maka dianggap semua sudah memenuhi kriteria goodness of fit-nya. 8 kriteria goodness of fit sudah terpenuhi ya. Nah, baru bisa dilaksanakan membuat full model. Oke? Oke ya, kita lanjutkan. Kita lanjut. Iya, Pak. Ya. Off-kan gambarnya lagi, off-kan modelnya, off-kan dulu. Kita akan ubah. Ya, kita ubah. Kemudian judulnya diubah, klik ya, diubah. Tapi off-kan dulu ya, baru bisa ngubah judulnya. Judulnya diubah menjadi konfirmatory full model ya. Name nama Namki ya, full model, judulnya diubah dulu.
Kuisnya dilangi ya. Nah, konfirmatory full model name nama namki ya. Oke. Sudah diubah judulnya? Sampun. Oke. Sudah, Pak. Selanjutnya Anda klik penghapus ini. Nggak kelihatan apa? Pak, Ini belum gimana, no? ketampilan. Belum tertampilkan. Display ini Gitu ya. gimana belum? Memang karena gratisan ya setiap gerakan harus memperbarui share ini ya. Ya. Jadi ya gini dulu baru mau dia gratisan ya. Oke. Sudah? Sudah. Nah, ini setiap ganti gerakan saya harus ini ambilkan lagi. Klik ini erase ini objek menghapus, klik ya. Kemudian hapus semua panah dua arah yang ke arah motivasi dan loyalitas. Semua panah dua arah yang ke motivasi dan loyalitas. Nah, ini ya. Hapus, klik, 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 ya, klik, klik, dan clock. Ya. Lalu sering klik jadi clock. Ya, kemudian tutup. Oke, sudah dihapus. Jangan dihapus semua ya. Nanti kalau dihapus semua nanti tinggal kenangan nanti. Ya. Ini yang kompensasi pemberdayaan dan beban kerja dibiarkan. Ini yang kovariannya dibiarkan. Oke, sudah? Sudah? Sudah, Sekarang Pak. Anda klik ini panah yang searah ini. Klik. Ini kan yang dua arah tadi kan dihapus ya. Klik panah searah. Tarik dari kompensasi ke motivasi. Oke. Sampai kena dilepas ya. Sebelum kena jangan dilepas ya. Ya, kalau mana siapa itu sebelum kena jangan dilepas ya. Mada udah mana Mada? Ya, kompensasi. Belum, Pak. Oh gitu ya. Loyalitas ya. Kemudian pemberdayaan ke motivasi ya. Pemberdayaan ke loyalitas. Beban kerja ke motivasi. Beban kerja ke loyalitas ya. Motivasi ke loyalitas. Ya, kalau sudah dirapikan pakai ini touch ini ada gambar apa namanya? Nggak memegang apa ini? Puding ini ya. Nah, dirapikan. Oke. Rapi dah tutup kembali. Oke, sudah? Belum, Pak. Sebentar. Ya. Kita tunggu. Ini gerimis-gerimis nih. Ya. Makan yang hangat-hangat nih ya. Goreng-gorengan ya. Sebentar, Pak. Oke? Belum, Pak. Sebentar. Ya. Lepas terus ya, Pak. Tuh, belum kena kok. Kalau belum kena jangan dilepas. Ya. Ya. Nanti nggak jadi, Pak. Ya, enggak jadi kalau. Ya kan Harus- Pak Aris. Tanya harus aja sama Pak kena. Aris tuh. Tanya yang pengalaman Pak Aris tuh. Belum, Pak Arso. Ya, Ceda. Pak, yang tampilannya Pak Sutono mana, Pak? Yang tampilannya Oh. tadi hasilnya. Ya sebentar. Benar-benar tak cocokannya. Ya sebentar tak. Anu dulu apa? Setiap gerakan harus ngusir ulang ini ya. Ya sebentar. Di share ulang lagi, klik. Ya ini. Sudah? Ya benar. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Kegedean mana? Kegedean nih. Nah, tak kecilin.
Ya. Ya, kita lanjutkan. Variabel motivasi dan variabel atas kan endogen ya. Variabel yang dipengaruhi ya. Motivasi dan juga rotasi. Motivasi kan dipengaruhi 3 ini, sementara kalau rotasi dipengaruhi 4 ya. Maka variabel endogen itu harus diberi error ya. Nah, diberi ini. Sebelahnya panah 2 arah diklik, letakkan di motivasi ini, kemudian letakkan di kualitas, klik sampai 5 kali sampai bundarannya di bawah. Gitu. Nah, diputar sampai bundarannya ke bawah ya. Nah, tutup kembali. Sudah? Belum, Pak. Oh ya, Ulangi, Pak. ulangi ya. Ngulangi Pentolan. Hilang, Pak. Ini tak unduh aja ya, unduh. Iya. Ngulangi tidak boleh lebih 3 kali ya. Displaynya hilang, Pak. Ya. Ngulangi itu tidak boleh lebih 3 kali sini itu. Kamu hanya boleh ngulang mundur 3 kali. Ini nggak boleh ya. Ya, ini tadi. Jadi klik ini. Ya. Letakkan di motivasi, klik, kemudian letakkan di lotas, klik 5 kali sampai muter ke bawah. Ini beneran nih. Oh, ya Pak, sudah, Pak. Ya. Selanjutnya yang motivasi bundaran ini diberi error. Klik, kemudian beri ketik E29. Yang bawah juga sama, klik E30. Tadi kan yang terakhir 28 kan, tidak boleh ada yang sama. Ya, yang atas E29, yang bawah E30. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kemudian save as ya. File save as. Namanya sesuai dengan ini gambarnya. Confirmatory for model name nama namkir. Ya. Nama tadi. Namkin. Misalnya saya ngetik, cari aja ini. Tapi full model ya. Oke, sedikit konfirmatory full model name nama namki itu ya. Model. Kalau sudah konfirmasi full model name nama namki, kemudian save. Ya. Setelah di-save, sudah di-save, Sudah. kemudian analyze, calculate. Ya. Calculate. Nah, sudah, klik lagi hasilnya. Klik. Sudah keluar kan? Sudah, Pak. Nah, boleh ditampilkan di layar semuanya, saya lihat hasil perjuangannya ya. Mana? Oke, Mada sudah keluar itu pengaruhnya. Kalau di panahnya ada angkanya berarti udah oke itu. Aris Istiawan sudah keluar angka pengaruhnya di panah, di atas panahnya. Sudah. Oke. Oh, Valina, oke. Sudah, Pak. Ya, terus sama lagi coba yang lain. Tadi Pak Aris gimana Pak Aris? Tadi ketinggalan. Anaknya rewel, Pak. Oh, oke. Ya, Diani, oke. Oke ya, kita lihat dari gambar ini, saya akan Masuk lagi, Pak, displaynya hilang. Oke ya, ulangi lagi. Set di atas 0,7 tadi. Kemudian terlihat juga pengaruhnya, besarnya pengaruh ya dari variabel kompensasi, pemberdayaan, beban kerja ke motivasi dan ke loyalitas nih. Di samping juga ada motivasi ke loyalitas. Semuanya ada muncul besarnya pengaruh koefisien teknisnya. Di samping itu gambarnya juga muncul ini namanya koefisien determinasi atau R2 ya. R2 motivasi. Berapa angkanya itu? Di atas motivasi ada angka berapa? 63. 0. 0,63.
Ya, 0,63 atau 63% ya. Nah, cara membacanya, jadi kompensasi, pemberdayaan, dan beban kerja, kontribusinya ke motivasi itu 63%. Sisanya, nah sisanya dari 63 itu, dari 100 dikurangi 63% berapa? Sisanya itu adalah variabel lain yang tidak diteliti. Nah, sekarang yang loyalitas. Loyalitas berapa? 0,92. Nah, ini juga ya kompensasi, pemberdayaan, bekerja, dan motivasi itu berkontribusi terhadap loyalitas itu 92%. Ya, kita bisa menjelaskan adalah 92%. Sisanya 8% itu adalah variabel lain yang tidak diteliti. Ya. Itu namanya koefisien determinasi ya. Atau R-square atau kalau dalam AMUS namanya di outputnya itu multiple correlation square gitu. Ini ya. Oke, sekarang Anda klik view, kemudian text output, ya, kemudian estimate, keluar seperti ini. Sudah keluar? Belum, Pak. Itu belum itu loh, Pak, diaktifkan. Apanya? Itunya? Iya. Oh, itunya. Bentar, itunya tak aktifkan dulu. Itu, ini. Oke, sudah kelihatan? Jadi tadi view, text output, estimate. Nah, ini keluar ini. Udah? Ya, sekarang saya akan sampaikan cara membacanya ya. Ini yang saya blok ini. Ini adalah hasil uji hipotesisnya. Ya, ini ya. Yang bawah tidak ya. Yang dilihat yang ini aja. Ada 7 hipotesis nih. Ya. Jadi hipotesisnya adalah kompensasi berpengaruh terhadap motivasi itu yang pertama ya. Itu adalah hipotesis uji dua arah itu, atau dua sisi ya, karena tidak menyebut arah pengaruhnya, hanya menyebut berpengaruh ya. Hanya kompensasi berpengaruh terhadap motivasi itu ya. Ketentuan CR-nya kalau uji dua sisi atau dua arah itu adalah 1,96 ya, CR-nya. Kemudian p-value-nya itu di bawah 0,05, p-value atau signifikasinya. Hipotesis akan diterima apabila nilai CR-nya di atas 1,96 dan signifikansinya atau p-value-nya di bawah 0,05. Saya ulangi lagi ya. Hipotesis akan diterima apabila nilai CR-nya di atas 1,96 dan p-value atau signifikansinya di bawah 0,05. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kompensasi ke motivasi. Berapa CR-nya? 2,119. Berarti diterima tidak? Berarti kan untuk diterima harus di atas 196. Diterima apa ditolak? Diterima. Diterima. Pak. Ada pengaruh itu. Kalau CR-nya di atas 196 ada pengaruh. Kemudian signifikan tidak? Ya, dikatakan signifikan kalau di bawah 0,05. Ini signifikan tidak? Signifikan. Jadi kesimpulannya kompensasi berpengaruh terhadap motivasi karena terbukti nilai CR-nya di atas 1,96 yaitu 2,119 dan p-value atau signifikannya di bawah 0,05 yaitu 0,034. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua, pemberdayaan motivasi. Diterima atau ditolak? Diterima. Karena itu 1,16 Di atas 1,96.
1,96 dan 0,0. kalau bintang 3 itu dia artinya 0,000 itu 0,00 Di bawah dan 0,05. di bawah P-value-nya. 0,05 ya sini, dan p value-nya atau sigma di bawah 0,00 itu ya. Ini kan di bawah 0,05 kan dia 0,00 itu ya. Oke ya. Demikian juga yang beban kerja terhadap motivasi, kompensasi terhadap kualitas, ya, pemberdayaan terhadap kualitas. Ya. Apakah ada yang ditolak atau tidak diterima? Loyalitas beban kerja. Ada Pak, loyalitas ke Ada beban apa? kerja. Bacanya dari panahnya. Oh, berarti beban kerja ke loyalitas. Ya. Kenapa tidak diterima? CR-nya Pak CR-nya di di bawah bawah 1,96 Dan dan signifikansinya di di atas 0,05. Di Ya. bawah 0,05. Di di atas. atas. di atas Ya, di atas 0,05. 0,05. Ya, kalau di bawah malah signifikan. Iya. Itu cara interpretasi ini regression width-nya atau ini uji hipotesis hasil ini hasil. Di skripsi ya ini yang dijelaskan. Hanya dia aja. Nah, tapi yang lain tadi kan untuk rangkaian prosesnya itu ya. Ya, yang ini yang dibahas di pembahasan ya ini. Kompensasi berpengaruh terhadap motivasi. Ya, itu maksudnya semakin baik kompensasi maka motivasi karyawan akan semakin meningkat. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian yang beban kerja ini gimana cara menjelaskannya? Beban kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas. Coba jelaskan. Siapa yang bisa? Jadi kalau tidak berpengaruh itu penjelasannya begini ya. Mestinya beban kerja yang semakin tinggi, loyalitas karyawan semakin turun atau semakin meningkat? Turun. Turun Turun, ya. Pak. Nah, ini itu bertentangan dengan teorinya. Teorinya kan mestinya negatif ya, tapi ini positif. Tapi positif tidak signifikan. Jadi kalau positif tidak signifikan dianggap tidak ada tidak berpengaruh itu diabaikan positif negatif. Ya. Karena tinggi rendahnya beban kerja itu tidak mengaruhi, tidak meningkatkan tidak meningkatkan atau menurunkan kualitas itu. Ada pengaruhnya itu ya. Ya, mau dikasih ban jika tinggi ya tetap tidak terpengaruh kualitasnya, rendah juga nggak terpengaruh karena tidak berpengaruh. Nah, itu maksudnya begitu ya. Nah, itu karena tidak ada pengaruhnya ya. Tidak meningkatkan atau menurunkan kualitas ya. Mau ban kerjanya tinggi, mau rendah ya. Tidak meningkatkan atau tidak menurunkan kualitas. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita cek ini normalitasnya ya. Ini diklik assessment normality, diklik. Nah, keluar seperti ini. Mana Pak? Assessment. Ya, diklik. Nah, ini uji normalitasnya. Sudah keluar? Ya. Nah, ini cara membacanya ya. Data berdistribusi normal. Ya. Data berdistribusi normal apabila nilai CR multivariatnya itu di bawah 2,58. Nah, CR-nya ini. Yang ujung CR multivariat bawah ini ya. Jadi yang pojok ini. Berapa ini? 0,835. Nah, itu di bawah 2,58 apa di atas? Di atas. Loh, Di bawah. Berapa, Pak? Bawah. di bawah. Di bawah. 0,25. Jadi ketentuannya data itu berdistribusi normal apabila CR multivariatnya di bawah 2,58. Kalau ini kan di 0, di bawah di bawah. 2,58. Di bawah. Nah, berarti Jadinya dia 0,8. sebenarnya dia berdistribusi normal ya. Berdistribusi normal karena CR multivariatnya di bawah 2,58 yaitu 0,835. Oke ya, datanya normal. Oke. Sekarang yang di bawahnya Anda klik. Ini ada observation values from the centroid ini. Mahalanobis distance diklik. Klik. Ya, ini keluar ini ya. Mahalanobis ya.
Sekarang bebas evaluasi outlier atau uji outliernya. Dikatakan bebas outlier, outlier itu ini apa? Data responden yang nyeleneh itu ya, nggak sama dengan yang lain itu ya. Ini observation number itu nomor respondennya yang nomor 55, nomor 64. Nah, ini tertingginya adalah 37,492 yang tertinggi ya. Nah, kita banding dengan tabelnya, C-square tabel. Caranya gimana? Cek tabelnya. Kelihatan tabelnya? Kita belum? Kelihatan. Oke ya. Kalau ini berbeda. Kalau tadi kan DF-nya tertera di model. Kalau ini DF-nya menggunakan jumlah indikatornya. Nah, ini kan indikator ini kan 28. 28. Kemudian kalau ini presentasinya atau signifikannya 1%, jadi 28, 1% ketemu berapa? Berapa ini? 48,278. Nah, itu untuk membandingkan dengan tadi Mahalanobis distance-nya yang tertinggi. Yang tertinggi kan 37. Artinya Mahalanobisnya di bawah C-square tabel, berarti bebas outlier kan. Mahalanobisnya di bawah C-square tabelnya, gitu ya. Oke, selesai. Sekarang saya masuk ke apa namanya? Nih. Uji validitas dan reliabilitas ya. Oke ya. Silahkan tadi hilang tadi ya. Oh, belum tak kirim ya. Saya kirim dulu tabel validitasnya ya. Saya kirim dulu. Sudah saya share di grup, silakan dibuka. Tabel AVE dan diskriminan validity. Sudah? Sudah. Ya, saya share dulu ya. Kelihatan di layar ya? Kelihatan, Pak. Caranya untuk menghitung AVE dan diskriminan validity itu tinggal memasukkan ini faktor loading dari variabel indikator-indikator variabel tersebut ya. Misalnya kompensasi tadi kan tinggal 1, 2, 3, 4, 6 gitu ya. Masukkan di sini faktor loadingnya ini. Ya. Kemudian dia akan menghitung AVE dan diskriminan validity karena ini sudah dibuat rumus nih ya. Nah, ini sudah rumus, ini juga rumus ya. Nah, kita tidak usah ngitung kalau sudah dihitung oleh Excel ya. Tinggal masukkan faktor loading. Nah, sehingga nanti kita hasilnya ada ketemu AVE-nya 0,561 ya. Dikatakan valid kalau AVE-nya itu di atas 0,5. Ini sudah semua ya pemberdayaan. Jadi tinggal memasukkan faktor loading sudah bisa hasilnya AVE dan sudah bisa keluar. Semuanya di atas 0,5 semuanya. Kemudian yang diskriminan validity ini adalah akar kuadrat AVE. Ini ketemu diskriminan validity ya, akar kuadrat. Kalau mau dicek boleh cek pakai kalkulator HP itu. Akar kuadrat 0,561 ya, ketemu ini 0,748 sekian dari 0,749 itu. Ya, ini diskriminan validity ini kita banding dengan korelasi antar variabel. Nah, saya buka dulu. Kelihatan modelnya? Kelihatan belum? Ya. Kelihatan. Oke, kelihatan. Saya klik lagi.
view, kemudian text output, estimate tadi. Nah, kita lihat korelasi antar variabel. Nah ini ya, ini sampai ini ya. Ini korelasi antar variabel kan di bawah tadi angka nilai diskriminan validity. Artinya apa? Kalau di bawah, jadi katakan berbeda itu kalau diskriminan validity-nya lebih tinggi dari korelasi antar variabel ya. Sehingga sama variabel 3 ini tidak ada sama, berbeda itu semuanya begitu ya. Kemudian saya teruskan ke yang ada klik yang sebelahnya ya, constructibility. Nah, kelihatan apa enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, sudah ya. Iya. Nah, ini yang constructibility juga sama, tinggal masukkan faktor loading-nya. Nah, dia akan keluar hasilnya. Ini belum saya edit ya, ada yang salah ini. 0,728. Nah, keluar hasilnya, CR-nya itu ketentuannya harus di atas 0,7 ya. Ini sudah di atas 0,7 semua ya. Kompensasi 0,864 ya, daya 0,838 ya, dan seterusnya itu ya. Nah, dan seterusnya sudah di atas 0,7 ya. Selesai. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sekarang cara menampilkan ini outputnya ya. Oke. Cara menampilkan outputnya, klik kembali ke model tadi ya. Kembali ke model ya. Sudah kelihatan modelnya? Sudah? Udah. Kalau mau ngopi silahkan ini klik ini, copy the path ini ya, the path part diagram, klik nih, copy the path diagram, klik ya, kemudian Anda buka Word, nah misalnya Word ya, ini ya, Word, letakkan di situ, hapus dulu misalnya, nah letakkan di sini misalnya, klik, paste. Gimana Pak? Ya, saya ulangi ya. Hapus dulu. Tadi klik ini kan, ini ada copy paste. Anda cari yang menu copy path. Sudah ketemu, copy the path diagram. Sudah? Belum? Udah. Ini di copy, klik copy, Anda buka Word. Nah, letakkan di copy sini misalnya. Nah, mana sini kan? Ini ya. Bagaimana kalau mengcopy yang teks outputnya ini, teks output tagnya sama ya, misalnya teks outputnya view teks output, ini misalnya estimate ya. Ini kan tapi bukan di copy di blok baru di copy. Lagi lepas. Nah, copy baru letakkan di Word. Misalnya letakkan di sini ya. Nah ya, dan seterusnya ya. Nanti yang di Excel juga di copy bisa di Word ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, itu nanti yang Anda baru di PDF kan itu ya. Baru di PDF kan, baru di-upload di Sunan nanti pas ujian itu. Ada pertanyaan?